Tahu nggak kenapa sih perempuan ini, sampai kata Imam Ghazali, wanita ini perasaannya ibarat cermin A. Lu tahu nggak cermin A? Punya cermin di rumah. Tiap hari kalau kita lap bagus, bagus ya. Kalau dilempar batu, hancur nggak? Bisa nggak kembali sempurna cerminnya? Walaupun di puzzle nggak sempurna, pasti ada bekasnya, betul? Begitu juga perasaan perempuan. Kalau laki-laki sudah menyakiti perempuan, hati-hati, hati-hati. Perempuan itu istri kita pasti akan memaafkan, tapi ingat bekas lukanya nggak bakal hilang. Tenang, tenang, lah. Betul ya? Survei membuktikan. Yang namanya perempuan, kenapa perasaannya ibarat cermin? Karena yang gak bisa jauh dari cermin siapa? Bangun tidur, ngaca. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, lagi makan, keluar kamar, keluar rumah, nengok jendela, pakai helm, lampu merah, nengok mobil. Tuh, perempuan hidupnya ngaca. Punya handphone kamera depan. Tuh. Betul nggak? Sampai perempuan kalau lagi naik motor, maaf bu, neng, gelis, cantik, cinta, jantung hati. Nih denger baik-baik ya. Yang namanya motor itu punya kaca apa enggak? Apa namanya? Spion fungsinya apa? Blow on, buat ngaca. Yang namanya spion itu ikhtiar kita di jalan. Kalau mau ke kanan nengok dulu biar ibu nggak celaka. Mau ke kiri lihat dulu spion, nengok ke belakang biar ibu nggak celakain orang. Ini saya baru tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai para laki-laki, kaum laki-laki, jangan sekali-kali kalian berjalan di belakang perempuan. Setannya banyak jujur, nggak percaya, lihat no di jalan, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, bener gak? The power of mak-mak. Spion buat nengok kemana? Buat nengok kemana? Ikhtiar untuk menyelamatkan Tapi saya baru sadar, kenapa perempuan gak pernah mau ngelihat spion itu ke belakang? Karena perempuan itu yang dicari masa depannya, bukan masa lalunya. Masa depannya siapa? Ya kita laki-laki. Kita laki-laki ini masa depannya seorang wanita. Jadilah kita laki-laki yang baik, laki-laki yang menjadi imam yang baik. Jujur, sholat bareng istri baik banget. Baik, sekali-kali ajak istri, neng, yuk sholat nemenin Ini yang halal. Bib, saya udah deket Bib, udah ta'aruf. Oh iya, udah berapa lama? 5 tahun. Itu bukan ta'aruf, namanya cicilan mobil. Yang namanya baru deket belum boleh menjadi imam. Ngajar ngaji nggak boleh, walaupun baik, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh. Harus ada orang ketiga untuk menemaninya, boleh. Tapi kalau suami istri sholat berdua, ya Allah pahalanya gede luar biasa. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang lebih pandai bersyukur kepada Allah kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu riwayat, Siti Aisyah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Siti Aisyah didatangi oleh 2 sahabat datang ke rumah Siti Aisyah, diketok rumahnya. Ya Aisyah, hampir nih, kabarkan kepada kami apa yang Nabi lakukan di dalam rumah sedangkan kami belum mengetahui. Siti Aisyah mendengar hal tersebut, nangis Siti Aisyah. Ditanya, apa ya Aisyah, apa yang ada yang Nabi lakukan? Datang satu waktu, datang satu malam, giliran Siti Aisyah yang didatangi oleh Nabi Muhammad SAW.
Tatkala Nabi datang masuk ke dalam rumah Siti Aisyah, begitu duduk Rasulullah langsung ngomong, "Ya Aisyah, boleh nggak malam ini saya pakai untuk beribadah kepada Allah?" Apa kata Siti Aisyah? "Ya Rasulullah, silahkan. Aku adalah manusia yang paling beruntung. Aku wanita yang paling beruntung. Dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, orang berbondong-bondong ingin dekat denganmu, ingin bersalaman denganmu. Namun di malam ini, aku orang yang paling beruntung. Engkau berada di dalam rumahku, engkau berada di dalam satu kamar bersamaku, engkau di atas tempat tidur bersamaku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku, dan engkau satu selimut denganku ya Rasulullah. Jika di malam ini engkau pakai untuk beribadah, silahkan ya Rasulullah." Rasulullah bangkit, Nabi ambil wudhu, Nabi salat 2 rakaat. Nyambung lagi, selesai lagi 2 rakaat, nyambung lagi, sampai tiba-tiba terdengar suara Bilal bin Rabah mengumandangkan, "Aqimis salah, aqimis salah." Dirikan salat, dirikan salat. Sebentar lagi udah datang waktunya subuh. Selesai Nabi malam tersebut untuk beribadah kepada Allah. Dan Siti Aisyah nggak sadar bahwasanya melihat keadaan Nabi, himarnya, kerudungnya bisa diperas karena air mata yang keluar dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Lalu Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu ada gerakan, setiap gerakan ada tangisan di dalamnya? Dari mulai takbiratul ihram ada tangisan, engkau ruku ada tangisan, engkau i'tidal ada tangisan, engkau sujud ada tangisan, sampai salam pun, tahiyat dan salam engkau ada tangisan di dalamnya. Apa yang membuatmu selalu menangis ya Rasulullah di dalam gerakanmu?" Apa jawaban dari Rasulullah SAW? "Wahai Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Nabi tiap malam sujud syukur, bersyukur kepada Allah sampai nangis. Sampai Nabi pernah mengatakan, "Ya Aisyah, sebelum aku dilahirkan ke dunia ini, di zaman Nabi terdahulu ada salah satu Nabi yang melintasi gurun pasir, melihat batu kecil kerikil mengeluarkan air cukup deras. Lalu ditanya oleh Nabi tersebut, 'Wahai batu, apa yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup deras?' 'Wahai Nabi Allah, aku mendengar firman Allah bahwasanya Allah telah menciptakan neraka yang bahan bakarnya dari bebatuan dan manusia. Aku takut, aku khawatir jika aku yang menjadi salah satu bahan bakar api neraka.' Maka dari itu Nabi Allah tersebut mengangkat tangan berdoa, 'Ya Allah, selamatkan batu ini dan jadikan batu ini sebagai penghuni surgamu ya Allah.' Tahun berikutnya Nabi tersebut ngelintasi lagi, ngelihat di gurun batu yang sama, yang kecil mengeluarkan air lebih deras daripada yang lalu. Ditanya sama Nabi tersebut, 'Wahai batu, apalagi yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup lebih deras daripada yang lalu?' Apa jawabannya? 'Wahai Nabi Allah, aku mendengar doamu saat itu dikabulkan oleh Allah dan aku diizinkan untuk menjadi penghuni surganya Allah. Maka di hari ini aku menangis, aku bersyukur kepada Allah karena aku dijadikan sebagai penghuni surganya Allah.' Batu masih pandai bersyukur kepada Allah. Batu masih sadar kalau dia adalah hamba Allah yang membutuhkan kasih sayang Allah. Apalagi kita. Kita ini manusia yang tiap hari bikin dosa, bikin maksiat. Taubatnya nggak pernah. Tapi seakan-akan kita ini orang yang lebih baik daripada orang lain. Pak Kuwu ngundang kita agar kita sama-sama bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Mungkin kalau nggak ada acara tasyakuran malam ini, kita lagi ngapain ini malam? Yakin? Nggak ngegibah? Nggak ngomongin orang? Nggak lagi live TikTok, nggak lagi buka-buka Instagram. Allah selamatin kita hari ini jauh dari kemaksiatan. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita menjadi mulia. Maaf Bu, Pak, saya kasih contoh, boleh? Kenapa sih kita harus duduk di dalam majelis ilmu seperti ini? Contoh, saya datang ke rumah ibu sama AA sama bapak. Saya butuh pinjem cangkir buat bikin kopi. Boleh apa enggak? Yang dikasih sama bapak, ibu dan AA, kopi apa? Cangkirnya cangkir bersih atau cangkir kotor? Saya pakai.
Saya gunain buat bikin kopi. Besok saya pulangin, kotor. Kesel nggak? Marah nggak? Sama begitu juga yang namanya kita sebagai manusia. Allah berikan rezeki kita, anak dari orang tua kita, itu adalah rezeki. Keluar dari rahim seorang ibu dalam keadaan suci, maka Allah harapannya datangnya kita di dalam majlis ini, kembalinya kita dalam keadaan suci. Kenapa? Karena inilah cara salah satunya untuk membahagiakan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pasti bangga ngelihat umat berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Berkah acara ini Allah berikan kita taufik dan hidayah, sehingga Allah kembalikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kullisun wal ma'mul wa salahi syan zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syarr, jalibatan li kulli khallana wa li ahbabina wa li walidina wa li walidina wa li walidina fi dini ma'lud fi wal afiyah wa alaniyah. Anallahi nawiru qulubana, anallahi nawiru qulubana, anallahi nawiru qulubana wa ghalibana ma'adhuga wal huda wal afaf wal mauti ala dinil islam wal iman billah minnatin wal amdihan bi haji sayyidi waladi atnan wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.